perkara tanda takut kepada Allah dikatakan oleh Faqih Al-Abulis. Yang pertama, nampak nyata pada lisannya. Makna nampak nyata pada lisannya, pandai orang itu menjaga lidahnya daripada menggunjing. Pandai orang tersebut menjaga lidahnya jangan tersinggung orang lain. Pandai menjaga lidahnya jangan sampai tersirat kata-kata yang kotor, jangan menghujat. Itu orang-orang yang dikatakan di sini oleh Faqih Abulis, itu tanda orang-orang yang takut kepada Allah. Karena kadang dengan lidah inilah terseret kita ke dalam neraka. Dengan lidah inilah terkadang kita bermusuhan dengan orang-orang lain. Dan orang-orang yang seperti ini berzikir kepada Allah, sibuk dia zikrullah. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah, selalu menjaga lisannya. Yang kedua, dikatakan oleh Faqih Abulis, orang-orang yang takut kepada Allah takut mengisi perutnya dengan makanan yang syubhat, ya. Tidak mengisi perutnya itu kecuali makanan yang halal dan makanan yang sederhana. Itu orang-orang yang takut kepada Allah. Makan hanya sekedar sanggup kita ibadah kepada Allah. Mungkin benar kita ini barang ini kita dapatkan dengan uang yang halal. Yakin benar cara kita mensucikan makanan tadi itu ada syarat dan sebagainya. Itu dia. Maka Allah sangat marah kepada orang-orang yang ketika kita menganggap itu halal, tapi kita makan tak tahu diri. Makan sampai kayak ketika apalagi bulan puasa. Itu halal. Itu saya beli dengan uang halal. Ini saya beli dengan uang suami saya bekerja, dengan jerih payah saya, dengan keringat saya. Benar, itu halal. Tapi ketika engkau memenuhi perutmu dengan yang halal itu, maka makanan itu jadi haram. Orang yang terlalu kenyang lupa dengan Allah. Yang ketiga, tanda orang yang takut kepada Allah itu dalam hal pandangan mata tidak membuka mata untuk hal-hal yang haram, tidak pula memandang harta dunia penuh cinta, tidak hubbud dunia. Tidak cinta dengan gemerlapan dunia dia, namun ia memandang hanya sekedar memetik ibrah. Apa itu memetik ibrah? Mengambil tamsil daripada dunia. Dunia ini sekedar dia tempat ibadah, sekedar dia tempat tinggal, dan tempat tinggalnya dikhususkan untuk dia, dibuat tempat tinggalnya untuk ibadah kepada Allah. Ini bukan maksudnya kita nggak boleh cari dunia. Dunia itu apa? Dunia itu segala perkara. Ketika kita sakratul maut nanti kita tinggalkan, tak ada manfaat. Itulah dunia. Tapi kita mencari dunia untuk jalan kita akhirat, silahkan, memang dianjurkan. Maka malam kemarin, malam nisfu Sya'ban, ketika kita baca Quran, ketika kita baca surat Yasin, niat pertama dipanjangkan umur karena ibadah kepada Allah. Niat yang kedua kita diberi rizki yang banyak yang halal untuk jalan kita kepada Allah. Untuk kita lakukan dengan rizki itu kita berbuat di jalan Allah. Yang ketiga kita baca Yasin yang kemarin itu untuk kita tetap iman. Yang kedua itu mencari rizki yang halal. Maka bukan tak boleh dunia. Dunia itu bukan semua dunia. Dunia itu hal perkara yang tidak ada manfaat setelah mati. Tapi ketika kita mencari uang untuk kaya, kita dengan kekayaan itu kita berinfak, bersedekah, itu cari, silahkan cari. Karena Rasulullah itu pernah berdoa daripada kefakiran. Dua perkara yang dapat seseorang terjerumus dalam kehinaan. Fakir, tak ada ilmu, terjerumus seseorang itu kepada kehinaan, terjerumus seseorang itu kepada kekufuran. Ketika dia fakir, miskin, tapi ilmu agamanya tak ada. Dangkal akidah, orang yang miskin, sudah miskin harta, dangkal akidahnya, dangkal ilmu agamanya, terjerumus ke dalam maksiat, terjerumus ke dalam kehinaan, terjerumus ke dalam kekufuran.
Kita tak pernah merasa senang, tak pernah ada uang sekedar makan. Ingin kita foya-foya seperti orang lain, ingin kita beli barang-barang branded seperti orang lain, ingin kita berpose dilihat ibu-ibu sosialita, jatuh kepada kekufuran, menghalalkan yang haram. Tadi kita demi keuntungan dunia. Inilah makanya bahaya sekali ketika miskin dangkal agama. Tapi ketika miskin dia, ilmu agamanya ada, terjaga dia daripada kufur dan kehinaan. Maka penting sekali ilmu agama, penting sekali akidah yang kuat, penting sekali kita menuntut ilmu farduin, penting sekali. Kenapa? Jangan terjerumus kita kepada kekufuran. Kemudian yang keempat, takut dalam hal uluran tangan. Ia tidak berani menggerakkan sesuatu yang haram, tetapi hanya untuk kepentingan taat kepada Allah. Kita dapat banyak rizki dikasih oleh Allah, tapi rizki yang kita dapat itu belum semua milik kita. Tak semua milik kita. Kita dapatkan dalam hari ini, misalnya Bu Nur dalam bulan ini dapat sekian juta. Itu dalam sekian juta itu Bu, itu bukan semua milik kita, tapi ada milik orang lain, tapi tidak tampak. Tidak tampak. Itulah dikatakan masih mensyarikat harta kita dengan orang lain. Masih ada hak fakir miskin di situ, masih ada hak anak yatim di situ. Maka Bu, jangan malas bersedekah. Kemudian yang kelima, ya, alamat takut kepada Allah Ta'ala yang kelima, takut dalam hal jalan kaki. Ia menggunakan kakinya untuk laku maksiat, namun hanya untuk kepentingan yang beribadah. Takut ketika melangkah kakinya tadi itu, yang seperti Ibu Mini bilang tadi, ya, takut melangkah kakinya, takut terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi ketika kita nawa itu bagus tadi, melangkahkan kakinya kepada hal yang baik, langsung dicatat oleh Allah. Langsung dicatat oleh Allah Ta'ala. Takut dia itu, takut berbuat amalan itu terjerumus dalam kemaksiatan. Yang keenam, takut dalam urusan hati. Inilah dia. Takut hati kita itu tersirat buruk untuk orang lain. Takut hati kita itu nanti menyangka tak baik kawan. Takut nanti ketika dalam hati kita itu ada rasa dendam untuk orang lain. Takut ada dalam hati kita itu ada ria. Takut dalam hati kita itu ada sum'ah. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Menjaga hatinya, jangan sampai hatinya itu ada maksiat. Itu dia. Kemudian yang ketujuh adalah takut dalam urusan taat kepada Allah. Ia taat beribadah penuh keikhlasan, hanya menuntut ridha Allah, tidak menuntut nifak, tidak menuntut riya dan nifak. Apa itu nifak? Nifakun munafik. Munafik, orang munafik itu tak sejalan perkataan dengan hati. Ya, nifak itu apa? Menutup kekufuran. Kufurnya itu ditutup, yang dia tampakkan adalah keimanan. Itu orang munafik. Asal daripada kata nafikun. Nafikun itu lubang tikus. Terowongan itu kan lubang. Dalam terowongan itu ada dua lubang lagi, ada lubang lagi, ada lubang kiri, ada lubang kanan. Itulah dikatakan nifak, lubang tikus, terowongan yang memiliki dua lubang tempat keluar masuk. Itulah orang-orang yang munafik. Apa maknanya? Kalau sudah seperti ini, cari jalan keluar seperti ini. Kalau sudah seperti ini, cari celah yang lain lagi. Itu orang munafik. Inilah yang kita takutkan. Inilah yang ditakuti oleh orang-orang yang taat kepada Allah, yang dikatakan oleh Faqih Al-Abulis. Ya, Faqih Abulis mengatakan orang nifak itu bukan tanda orang yang takut kepada Allah. Saat ini kita ucapkan seperti ini, nanti sudah lain lagi. Merumpok ngengon ini ngomongnya baik-baik. Jumpa kawan yang lain, jelekin si kawan yang ini. Munafik.
Ya, orang munafik. Jangan ada kita itu seperti tikus. Ya. Kemudian yang kedelapan satu lagi, takut dalam urusan telinga, tak mendengarkan kecuali yang benar. Di sini yang kedelapan ini disebut sananiyah, ya, takut dalam urusan telinga. Jangan suka mendengar yang tidak baik. Jangan senang kita mendengar keaiban orang lain. Jangan senang kita mendengar keburukan orang lain. Jangan senang kita mendengar celaka orang lain. Kita, kalau ada orang yang kurang menggenang di hati, ketika jatuh musibah atasnya, ada senang di hati sedikit. Senang kita. Kan? Allah kasih musibah bahu cerai kita. Ya, jangan ada di kita. Di kita di sini jamaah. Mudah-mudahan jamaah muslimah tak ada seperti itu. Siapapun dia, jangan ada. Kenapa? Sifat inilah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Manusia dibenci oleh Allah. Orang yang senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. SMS. Itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tidak mendengar kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhlah orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan dekat dengan sumber air. Maknanya surga itu penuh kenikmatan. Orang-orang yang takut kepada Allah. Itulah kajian kita hari ini. Ya, intinya untuk memperbaiki hati di akhir bulan Sya'ban ini. Berusahalah sekeras mungkin supaya memperbaiki hati daripada maksiat. Insya Allah kita minta kepada Allah dipertemukan kita di bulan Ramadan. Tobatlah kepada Allah dengan benar-benar tobat. Ya, manusia itu semua pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata. Tiap-tiap anak Adam itu berdosa. Wa khairu khata'una tawwabun. Sebaik-baik pendosa itu orang yang berbuat tobat, mau bertobat kepada Allah. Sudah cukup kajian kita sampai di sini.